Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, diduga abaikan peringatan Presiden. Karena dalam gelar perkara khusus tidak terbukti penggelapan atas laporan Kui Lai Hok di Polda Kalbar, 7 Maret 2025. Jadi tersangka, 21 Juli 2025, dituduh gelapkan uang 1,2 miliar rupiah, korban kriminalisasi Polda Kalbar dan sudah P19 tersangka Minarni di Kejati. Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, nilai cari-cari kesalahan orang bentuk perbuatan zolim angkara murka jahat. Peringatan Prabowo Subianto dikutip akun YouTube Sekretariat Presiden. Dikatakan Presiden Prabowo Subianto pada momen penyerahan uang sitaan hasil korupsi perusahaan kelapa sawit 13,25 triliun rupiah. Bertempat di Kejaksaan Agung disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin, 20 Oktober 2025. Tanpa hadir Menteri Keuangan, Purbaya Yudisa Dewa, dan Menteri Pertahanan, Syafriye Syamsuddin. Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia
bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup, 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu, ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Christoforus Suhadi SHMH, kuasa hukum Minarni, Minggu, 26 Oktober 2025, mengatakan, peringatan Presiden Prabowo Subianto sangat relevan. Karena Minarni jelas-jelas sebagai korban kriminalisasi Polda Kalbar, dan Jumat, 24 Oktober 2025 beredar 5 perintah Kapolri wajib dipatuhi. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan sangat keras dari Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung, Senin, 20 Oktober 2025. Supaya penyidik kepolisian daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, tidak melakukan kriminalisasi. Mesti terbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, atas nama Minarni, karena gelar perkara khusus tidak terbukti penggelapan. Gelar perkara khusus atas permintaan kuasa hukum dilakukan di Polda Kalbar, Senin, 6 Oktober 2025. Masalahnya sudah P19 tersangka Minarni, setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejati Kalbar. C. Suhadi SHMH dan M. Intan Kunang SHMH, kuasa hukum Minarni, mendatangi Kejati Kalbar, Kamis, 24 Oktober 2025. Kuasa hukum peringatkan tim pemeriksa berkas di Kejati, mencermati materi disampaikan penyidik Polda Kalbar. Karena hasil gelar perkara khusus tidak terbukti penggelapan di Polda Kalbar, Senin, 6 Oktober 2025. Penyidik Polda Kalbar tidak bisa membuktikan dana digelapkan 1,2 miliar rupiah sebagaimana dituduhkan, dan tidak didasarkan hasil audit kredibel. Penyidik Polda Kalbar hanya bekerja berdasarkan asumsi uang 1,2 miliar rupiah dipegang Minarni. Milik Kwi Lai Hok, NG Tongsuan dan Peng Hiang, Yayasan Budi Luhur Pontianak, 2017, turunan Yayasan Pekong Hui, 1962. Yayasan Budi Luhur Pontianak tidak berhak menuntut uang yang disimpan Minarni amanah dari almarhum Suganda Wijaya tahun 2014. Uang dituduhkan digelapkan milik Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak turunan sah Yayasan Pekong Hui. Berupa 695 juta rupiah dan 500 juta rupiah sehingga jumlah kumulatif sebesar 1,1 miliar rupiah, bukan 1,2 miliar rupiah sebagaimana dituduhkan. Uang titipan Hartanto Wijaya, menggantikan kedudukan ayahnya, Suganda Wijaya yang tutup usia tanggal 19 Juli 2014. Penyerahan uang 1,1 miliar rupiah, setelah kelengkapan administrasi Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak dinyatakan rampung. Yayasan Pekong Hui dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 1962, tanggal 20 Februari 1962. Frasa tertuang Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2025, tanggal 21 Januari 2025, disebutkan secara jelas Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak. Perubahan nama dari Yayasan Pekong Hui berdiri didasarkan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 1962, tanggal 20 Februari 1962. Lengkap kronologis, berita acara, periodisasi pengurus, dari Yayasan Pekong Hui, 1962 hingga Yayasan Budi Luhur Abadi Pontianak, 2025. Menurut Suhadi, kesalahan fatal penyidik Polda Kalbar, tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang
yayasan. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Suhadi minta bukti penggabungan, berita acara penggabungan, akta notaris penggabungan, serta persetujuan penggabungan. Dari Yayasan Pekong Hui bergabung dengan Yayasan Budi Luhur Pontianak, penyidik Polda Kalbar tidak bisa buktikan. Penyidik Polda Kalbar baru tahu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, kata Suhadi. Suhadi menegaskan, penerbitan SP3 atas nama Minarni harus dilakukan demi kepastian hukum dan keadilan hukum. Inilah menjadi dasar Minarni sebagai korban kriminalisasi Polda Kalbar, ujar Suhadi. Jika tidak terbit SP3, kami lakukan langkah lebih lanjut. Suhadi tidak menjelaskan langkah lebih lanjut dimaksudkan. P19 tersangka Minari di Kejati Kalbar, bukti korban kriminalisasi Polda Kalbar, abaikan peringatan Presiden, zolim angkara murka jahat. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.